Islam yang sempurna? Ya wali. Kita ziarah kepada wali itu. Dari tempat kita ziarah menuju tempat wali itu digiring, diantar, diikuti oleh 70.000 malaikat. Kita nggak lihat. Rasulullah lihat. Beliau bersabda, beliau lihat kalau ada orang ziarah kepada orang saleh, yang ziarah ini diikuti oleh 70.000 malaikat. Malaikat yang 70 ini diperintah Allah supaya berdoa. Berdoalah malaikat itu. Ujar malaikat yang 70.000 itu, ya Allah, apa tadi? Yusalluna alaihi, mendoakan malaikat itu kepada orang yang ziarah dari yang datang. Wa yaqulun Allahumma kama wasalahu fika fasih. Ya Allah, karena dia ini semata-mata untuk muslah, untuk ketemu sama ini wali, ya Allah, katanya malaikat yang kedua, ya Allah, berikanlah pangkat muslah jadi wali dua orang. Nah, seperti malaikat ini duduknya di majelis wali, berada pada sampai ini cuma sekadar itu duduknya di samping Allah. Yang kedua, Rasulullah kahalat isyatin, seperti separahan susu. Ini yang tahu beginian itu berada isi anak diparahkan. Ini yang buang makam pada orang bayar diparahkan ini kira-kira separahan. Nah, sebelum separahan itu duduknya di majelis wali. Nah, lebih baik daripada mulai ibu ibadah yang malam menetap sampai akhir tujuan artinya mati. Ada seseorang namanya Abdullah, mulai dari ibu ibadah yang malam sampai 100 tahun umurnya mati, tidak pernah maksiat 100 tahun bermalam. Ada namanya Abdurrahman, ibadahnya biasa supaya waktu puasa Ramadan zakat karena sekali, tapi dia menyebut majelis wali sebentar saja. Mana yang paling tinggi derajatnya, mana yang lebih tinggi di sisi Allah. Ini Abdurrahman yang lebih tinggi pangkatnya, yang lebih besar rasanya. Gajinya dari Allah, karena dia duduk di samping Allah sekedar memegang telur mentah atau sekedar separahan susu. Apalagi sejam berduduk, belum lagi memandang kepada beliau. Berapa pahala memandang, satu kali memandang sama dengan lebih baik dari beribadah satu tahun. Ada satu riwayat lebih baik dari beribadah dengan kemudahan. Sekali memandang, arti memandang di sini tidak melihat. Jadi dia melihat dia sekali melihat bekerja 100 tahun buka Quran, memang Quran berkajian pulang, jadi menandak lawat pelajaran kabarnya. Ini semua adalah warisan dari Rasulullah. Kami ini warisan dari Rasulullah. Sebab Rasulullah ini menjadi umatnya itu ilmu. Jadi warisan Rasulullah itu ilmu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengisi waktu mengambil warisan dan meruang hak kita. Di ruang kita diambil warisan diambil. Lalu orang kita diberkatkan warisan hiduplah yang sudah dalam kubur dijawab Rasulullah sama aja. Nah, kalau orang masih hidup, kita hendak duduk di situ, kadang-kadang kita haur, lama yang sudah dikubur, siap
biasanya orang soleh, orang wali Allah mau untuk makan mulai diberikan mereka mati kepada orang yang mengerti. Orang yang mengerti juga biasanya pun bicara. Dan mudah-mudahan terus menerus masalah kepercayaan kepada wujudnya wali Allah dan karamah wali Allah dan syafaat wali Allah ini tetap bersama yang berpakat, karena sudah di zaman kita timbul orang yang anti wali dan anti keramat dan anti syafaat. Sudah timbul dalam zaman kita ini. Mereka punya kelompok-kelompok yang mudah-mudahan kita jangan lupa Allah, turunan kita pun jangan lupa, tetap percaya bahwa wali itu ada, keramat itu ada, syafaat itu pun ada. Beberapa amalan ini disukai wali Allah ketika diamalkan di makamnya. Jamaah tur religi harus tahu amalan ini. Beberapa amalan ini disukai wali Allah ketika diamalkan di makamnya. Jamaah tur religi harus tahu amalan ini. Semua wali Allah sangat senang ketika makamnya diziarahi, apalagi orang yang berziarah itu membaca amalan yang dulu pernah dilakukan oleh wali Allah. Bahkan sampai dianjurkan ketika ziarah ke makam wali Allah tertentu diperkenankan membaca amalan yang sudah disiapkan oleh penjaga malam. Biasanya penjaga makam akan menjelaskan kalau wali Allah tersebut semasa hidupnya suka mengamalkan amalan ini. Sehingga sangat bagus jika itu juga dilakukan oleh orang-orang yang ziarah di makam wali Allah itu. Biasanya, amalan yang dimaksud itu tidak hanya dilakukan perorangan melainkan juga dibaca bersama-sama dengan rombongan jamaah ziarah. Bagi Anda yang suka ziarah baik berangkatnya sendiri-sendiri atau membawa jamaah hendaknya mengetahui beberapa amalan ini. Karena beberapa amalan disukai wali Allah ketika dilakukan di makamnya. Apa saja amalan tersebut? Simak penjelasannya. Jika Anda melakukan kunjungan ziarah ke beberapa makam, maka bacalah amalan yang disukai wali Allah yang berada di makam tersebut. Biasanya memang wali Allah menyukai amalan itu karena semasa hidupnya juga pernah bahkan sering mengamalkan amalan tersebut. Sehingga ketika sudah wafat, wali Allah itu ingin amalan yang sering diamalkannya dulu juga diamalkan oleh orang-orang yang ziarah ke makamnya. Amalan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kiai Hamid Pasuruan. Jika Anda melakukan kunjungan ziarah ke makam Kiai Haji Hamid Pasuruan, maka hendaklah membaca sholawat Jibril yakni Shallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali. Selain itu, bacalah juga surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali ketika Anda ziarah ke makam Kiai Haji Hamid Pasuruan ini. 2. Syekh Abu Syamsuddin Bujuk Latong Batu Ampar. Wali Allah satu ini sangat suka jika makamnya diziarahi, apalagi ada bacaan yang menjadi kesenangan wali Allah satu ini semasa hidupnya. Jika Anda pergi ziarah ke makam Syekh Abu Syamsuddin Bujuk Latong Batu Ampar ini, cobalah menghatamkan Al-Quran bersama rombongan jamaah ziarah. Karena Syekh Abu Syamsuddin Bujuk Latong Batu Ampar sangat suka jika makamnya dibacakan Al-Quran sampai khatam sebanyak 3 kali atau 7 kali dalam satu rombongan ziarah. 3. Syekh Muzaki Bujuk Batu Kolong Kolak Sukolilo Bangkalan. Wali Allah asal Bangkalan satu ini sangat suka jika orang-orang yang ziarah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3333 kali. Jadi, bagi Anda yang suka ziarah jangan lupa baca surat Al-Ikhlas sebanyak 3333 kali ketika ziarah ke makam Syekh Muzaki Bujuk Batu Kolong Kolak Sukolilo Bangkalan. 4. Syekhona Kolil Bangkalan. Syekhona Kolil Bangkalan juga sama dengan Syekh Muzaki Bujuk Batu Kolong Kolak Sukolilo Bangkalan yakni sama-sama menyukai surat Al-Ikhlas. Makanya, ketika Anda ziarah ke makam Syekhona Kolil Bangkalan dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3333 kali karena Syekhona Kolil Bangkalan sangat menyukai amalan itu. 5. Sunan Ampel. Sementara amalan yang disukai oleh Sunan Ampel adalah surat Al-Fatihah sebanyak 1000 atau 500 kali ketika makamnya diziarahi oleh umat Islam. Sunan Ampel juga suka ketika orang-orang yang ziarah ke makamnya membaca surat Yasin 3 kali. Oleh karena itu, bagi Anda yang suka ziarah silahkan amalkan. 6. Sunan Giri. Jika Anda ziarah ke makam Sunan Giri, maka amalkanlah surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Karena hal itu sangat disukai oleh Sunan Giri. 7. Sunan Muria. Beda halnya dengan Sunan Giri,
Jika Anda ziarah ke makam Sunan Muria maka amalan yang disukai oleh Sunan Muria bukan surat Al-Ikhlas. Justru yang disukai oleh Sunan Muria adalah amalan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Amalan ini dibaca sebanyak 450 kali jika Anda ziarah ke makam Sunan Muria. 8. Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat menyukai jika orang-orang yang ziarah ke makamnya membaca solawat sebanyak 313 kali. Adapun salawatnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 9. Sunan Kalijaga. Begitupun dengan muridnya yakni Sunan Kalijaga. Ia, Sunan Kalijaga, sangat menyukai orang-orang yang ketika ziarah ke makamnya membaca solawat Fatih sebanyak 1000 kali. Nah, bagi Anda yang suka ziarah baik dengan keluarga atau dengan jamaah ziarah yang lain silahkan amalkan amalan ini sesuai dengan makam yang Anda ziarahi. Karena amalan ini adalah amalan yang disukai oleh wali Allah yang dimakamkan di sana, semoga bermanfaat amin. Orang Islam yang sempurna, kita ziarah kepada Nabi. Dari tempat kita ziarah menuju tempat wali itu. Diiringi, diantar, diikuti oleh 70.000 malaikat. Kita melihat Rasulullah lihat, beliau bersabda, keduanya kalau ada orang ziarah kepada orang saleh, yang ziarah ini diikuti oleh 70.000 malaikat. Kalau kita 70.000 ini perintah Allah supaya berdoa. Dia ini semata-mata untuk musnah, untuk ketemu sama wali.